mengakibatkan musibah tanah longsor dan banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pontianak melaporkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah utara Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Pontianak. Tanah longsor dan banjir di Kabupaten Pontianak tergolong parah. Lahan sawah dan perkebunan warga turut lumpur dan longsoran tanah. Sementara di daerah yang lebih rendah tergenang air hingga beberapa hari lamanya. Insan Suci di Singkawang dan Pontianak memberikan uluran tangan kepada korban banjir di Kabupaten Pontianak melalui posko banjir yang diketuai langsung oleh Bapak Rudianto, Wakil Bupati Kabupaten Pontianak. Bantuan berupa telur, mie instan, air mineral, susu, dan baju didistribusikan langsung kepada masyarakat yang rata-rata rumahnya tergenang air selama 7 hingga 10 hari. Bencana berskala internasional dalam tahun ini adalah badai Haiyan di Filipina. Topan Haiyan yang dahsyat ini menyapu hampir semua yang dilaluinya, menewaskan lebih dari 6.000 jiwa dan menyebabkan lebih dari 1.800 orang hilang dan 4 juta orang yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan total. Sehingga lebih dari 4 juta orang mengungsi dengan sekitar 100.000 orang masih tinggal di 300 tempat penampungan sementara. Insan Suci di seluruh dunia terpanggil hatinya untuk memberi bantuan sesuai kemampuan masing-masing, tidak terkecuali Insan Suci di Singkawang. Sebagai wujud belas asih kepada para korban badai Haiyan, Insan Suci Singkawang mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya dikirim melalui Suci Indonesia dan diteruskan oleh Suci Internasional. Ditinggal suami bekerja di luar negeri tidak lantas membuat Liu Chaifeng diam malas. Hidup bersama dengan 6 orang anak serta seorang ibu mertua mendorongnya untuk semakin bekerja keras. Pagi hari setelah menyiapkan sarapan, Liu Chaifeng bergegas berangkat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 2 keluarga. Dia bekerja hingga tengah hari. Setelah beristirahat sejenak dan bercengkrama bersama anak, ia berangkat lagi ke pasar untuk membeli ikan, kemudian menjajakan keliling dengan sepeda dari rumah ke rumah. Feni, anak perempuan pertamanya yang telah putus sekolah dasar, membantu ibunya bekerja. Menerima upah sebagai teman dan menjaga seorang nenek di malam hari. Esok harinya ia pulang ke rumah untuk menjaga neneknya sendiri dan mengasuh adik-adiknya. Fendi, anak kedua Liu Chaifeng, seakan mengerti kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga. Anak kelas 5 sekolah dasar ini sepulang sekolah bergegas ganti baju, makan, lalu berangkat lagi untuk bekerja pada sebuah bengkel sepeda. Penghasilannya memang tidak seberapa, namun tetap berarti. Bisa membantu meringankan biaya hidup keluarga adalah kebahagiaan tersendiri bagi Fendi. Inilah salah satu profil keluarga yang menerima bantuan rumah layak huni. Meskipun tergolong ekonomi lemah, namun keluarga ini tidak lantas menyerah pasrah. Sebelumnya, Insan Suci Singkawang memberikan bantuan kepada keluarga Chang Janmoy di Gang Palapa dan Funyap Jung di Kelurahan Parit Baru. Masing-masing rumah milik kedua keluarga ini habis dilalap si jago merah pada pertengahan tahun ini. Persoalan yang dihadapi petani miskin pada umumnya yaitu tidak memiliki akses permodalan, tidak mempunyai akses informasi teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan, serta tidak memiliki akses pasar. Untuk memenuhi 3 hal tersebut, Yayasan Buddha Suci Singkawang memberikan bantuan pinjaman sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk, herbisida atau pestisida, dan bimbingan teknologi budidaya. Pinjaman sarana produksi pertanian dibayar secara panen dengan tidak dibebani bunga, sedangkan bimbingan teknis budidaya didapat secara cuma-cuma dari tenaga ahli pertanian suci. Untuk Kalimantan Barat, total areal yang sudah kita buka itu kurang lebih 980 hektar. Tapi sebagian besar adalah jagung hibrida, kemudian ada padi. Jumlah kepala keluarga yang ikut dalam program amal pertanian ini dari jagung saja sudah hampir 980 kepala keluarga. Yayasan Buddha Suci bukan hanya memberikan makan, tapi lebih memberikan kail. Adapun jaminan pasar yang diberikan kepada petani adalah kesanggupan Suci dalam menyerap hasil panen dalam jumlah tak terbatas. Berapapun jumlah produksi jagung yang dihasilkan oleh petani, diserap semua.
Kendala pasca panen yang dihadapi petani selama ini yakni pemimpilan dan pengeringan yang mengandalkan penjemuran di bawah terik matahari. Permasalahan ini diatasi oleh Ceci dengan pemberian jagung kering tongkol. Sosialisasi misi amal Ceci yang biasa disingkat SMART mulai dilaksanakan oleh insan Ceci Singkawang di penghujung tahun ini. Kegiatan yang terbilang baru ini bertujuan mengenalkan misi amal Ceci kepada masyarakat luas melalui lembaga atau institusi. Tujuan yang kedua, Ceci ingin mengembangkan jaringan relawan informasi bagi masyarakat yang memerlukan bantuan. SMART pertama dilakukan di SMK Negeri 2 Singkawang. Kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi menyambut antusias kegiatan kemanusiaan ini. Dan saya salut karena Buddha Ceci ini membantu dengan kasih yang mereka miliki. Dan ini perlu kita sikapi bersama-sama sebagai satu bukti kehidupan yang sangat baik dan perlu kita kembangkan di tengah-tengah bangsa yang memang multi etnis dan multi agama. Kita jadi tahu amal kebaikan itu bagaimana, dan juga kita tahu kalau ada yang namanya Yayasan Ceci. Rencana pengen ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasannya itu benar-benar menggugah saya untuk lebih peduli terhadap amal kebaikan. Kegiatan SMART kedua dilakukan di Bank Mandiri. Kegiatan yang disertai dengan pembagian celengan ini selalu mengundang sukacita sebagai sarana berbagi kepada sesama berupa tetesan-tetesan ulas ASI setiap hari. 3 bulan sekali, insan Ceci akan datang kembali untuk menerima tetesan-tetesan ulas ASI yang telah dihimpun oleh mereka. Di tahun 2014, kegiatan sosialisasi misi amal Ceci ini akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah dan institusi lainnya. Dari tetesan, pertama besar menjadi kucuran, bergabung lagi menjadi aliran dan sungai-sungai, lalu semakin besar menjadi lautan luas ASI. Adalah Titino Sisium, Ketua Kantor Penghubung Singkawang. Hampir setiap 2 hari dalam 1 minggu pergi ke Pontianak dalam urusan bisnisnya. Dalam kesempatan bertemu dengan koleganya di Pontianak itulah, tidak sedikit benih-benih kebajikan yang tergandung dalam Ceci disampaikan hingga tersebar dan mulai bersemi. Untuk itu, pada 29 September 2013, insan Ceci Singkawang menyelenggarakan pelatihan relawan Abu Putih guna mengembangkan benih-benih cinta kasih universal lebih banyak lagi. Selain diikuti sejumlah relawan Singkawang, juga diikuti oleh 6 orang calon relawan dari Pontianak. Yang menarik dari pelatihan ini, para pemateri adalah relawan biru putih dari Singkawang sendiri. Taekyono Sisium, Chang Jinyong Sisium, Susiana Bornani Sicie, Li Soikian Sicie berperan menjadi narasumber tentang Ceci. Berawal dari 6 relawan yang mengikuti training Abu Putih di Singkawang itu, selanjutnya benih-benih cinta kasih universal ditabur lebih banyak lagi kepada insan-insan di Pontianak yang terpanggil hatinya. Hasilnya, pada Ramadhan Ceci yang diselenggarakan di Hotel Orchard Ayani pada tanggal 7 Oktober lalu dihadiri tidak kurang 95 orang. Selanjutnya, Muda-Mudi Ceci atau disebut dengan Cecing menyelenggarakan Ramadhan Muda-Mudi di Pontianak pada tanggal 20 Oktober lalu. Hadir saat itu 40 orang muda-mudi dari berbagai elemen masyarakat dan perguruan tinggi. Menyambut hangatnya tali kekeluargaan yang terjalin di Pontianak, insan Ceci Singkawang memfasilitasi pelaksanaan training relawan Abu Putih untuk calon relawan Pontianak dengan pemateri dari lembaga training Yayasan Buddha Ceci Indonesia, Jakarta. Tidak kurang 100 orang hadir pada training yang diselenggarakan pada 27 Oktober itu. Inilah tonggak terbentuknya relawan Ceci Pontianak. Program kesehatan mata bagi penderita katarak ini benar-benar menjadi ajang pembinaan diri bagi insan Ceci Pontianak yang baru terbentuk. Baksos kesehatan yang ke-94 untuk Ceci Indonesia ini dilaksanakan oleh TIMA, Ceci International Medical Association, yang bekerjasama dengan Polisi Daerah Kalimantan Barat dalam rangka Hari Ulang Tahun BRIMOB ke-68.
Pasien yang mendaftar untuk mengikuti screening berjumlah lebih dari 1.000 orang, berasal dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Lokasi screening yang dilakukan di 2 tempat, yaitu Rumah Sakit Harapan Bersama Singkawang pada tanggal 1 November dan Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak pada tanggal 2 hingga 3 November. Adapun pelaksanaan operasi dilaksanakan serentak di Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo pada tanggal 8 hingga 10 November 2013. Pasien yang lolos screening dan berhasil dioperasi sebanyak 326 orang yang terdiri dari 265 penderita katarak dan 61 penderita pterygium. Kerja keras semenjak persiapan hingga pelaksanaan yang dilakukan oleh Insan Ceci Singkawang dan Pontianak membuahkan hasil baksos yang berjalan sukses dan lancar, serta mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai peserta bakti sosial katarak terbanyak. Salah satu tujuan misi pendidikan Ceci adalah membangun karakter untuk mengasah budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Anak dididik untuk menghormati kedua orang tuanya, menghargai perbedaan, menghormati kawan serta sesama. Oleh sebab itu, Insan Ceci Singkawang di tahun 2013 tetap mengadakan kelas budi pekerti untuk anak-anak dan Ceci Camp untuk remaja. Di tahun ini, kelas budi pekerti diikuti oleh 30 orang anak, sedangkan Ceci Camp yang kedua diikuti oleh 36 muda-mudi. Sebagai salah satu wujud menghargai perbedaan, Insan Ceci Singkawang selalu berbagi kebahagiaan dengan umat beragama lain. Agenda rutin setiap tahun adalah turut merayakan Natal bersama, Imlek bersama, Waisak bersama, dan berbuka puasa bersama. Natal bersama tahun ini dilaksanakan dengan mengunjungi pasien penderita kusta di Rumah Sakit Alverno Singkawang dan anak-anak panti asuhan Kristen Abigail. Sedangkan berbuka puasa bersama disertai pemberian bingkisan lebaran diselenggarakan di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Sedau Singkawang. Melepaskan status sosial dan berkegiatan pelestarian lingkungan adalah salah satu cara melatih diri. Mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang dan memilahnya dengan kedua tangan bukanlah pekerjaan hina. Justru ini adalah pekerjaan mulia karena turut menyelamatkan dunia. Mengumpulkan dan memilah sampah yang bisa didaur ulang dilakukan rutin oleh Insan Ceci Singkawang. Dimulai dengan datang dari rumah ke rumah, mengajak keluarga sendiri dan banyak orang untuk peduli terhadap pelestarian bumi. Lalu memilah sampah bersama dengan penuh sukacita. Hasilnya untuk berdana, menolong dan membantu sesama. Menanam pohon serta merawat tanaman yang ada juga termasuk misi pelestarian lingkungan Ceci Singkawang. Demikianlah serangkaian kegiatan kemanusiaan Ceci Singkawang dalam tahun 2013. Terima kasih kepada para donatur dan para relawan bersumbangsi dalam bentuk materi ataupun mendedikasikan jiwa, waktu, tenaga, dan kebijaksanaan. Semua itu adalah wujud bersumbangsi Anda. Semoga dengan bersumbangsi kita dapat menemukan arti kehidupan yang sejati sambil memperbaiki kebiasaan buruk pada diri serta mencapai pemahaman yang mendalam tentang kebenaran sejati. 为阳光，增长一切诸善法，去一切祸出无明，坚定到心里宏远，爱洒长生尽心灵。 多山中，耕耘灌溉菩提